Perkenalkan Pak, nama saya Christian Nabartua Sitoang dengan NIM 11S24039. Ini adalah praktikum 9, tipe bentukan atau objek time. Nah, jadi di sini mahasiswa saya harus mampu merealisasikan tipe bentukan time ke dalam bahasa pemrograman Haskell. Jadi mengimplementasikan tipe bentukan time. Terus, nah jadi di sini untuk yang pertama yaitu ini tipe data time. Jadi tipe data time di sini adalah tipe data bentukan atau objek yang terdiri dari jam berupa HH, di sini HH, dan sebagai integer untuk jam, untuk menit, dan untuk menit, dan SS sebagai second atau detik. Lanjut ke konstruktor. Konstruktor di sini jadi fungsi make time ini itu mengkonstruksi. Jadi kode ini bekerja untuk membentuk tipe data bentukan objek. Nah, yang terdiri dari ini 3 buah tipe data primitif, yaitu integer. Jadi di sini semuanya integer. Yang ini kan didefinisikan di awal kan integer semua kan. Nah, terus di sini tipe data ini objek time ini kita urutkan dari yang pertama, yaitu A sebagai nilai nilai hour atau jam dari tipe data bentukan yang akan kita konstruksikan ini. Nah, jadi ini HH ini adalah jam. Ya, kita berurut ya kan. Dari yang pertama A sebagai nilai jam dari tipe bentukan yang akan kita buat atau kita konstruksi, B sebagai nilai M, dan C sebagai nilai second atau SS atau detik. Nah, jadi H sebagai jam, MM sebagai menit, SS sebagai detik. Seperti definisi di tipe data time atau objek time. Lalu lanjut ke selektor. Jadi di sini selektor itu adalah fungsi. Jadi kode ini kerja untuk mengambil tipe data primitif yang ada dalam tipe data bentukan time yang sudah dikonstruksi nilainya. Nah, terus masing-masing nilai primitif ini, semisal di sini nilai hour dari suatu tipe ini, tipe bentukan, nilai hour ya kan, nilai hour dari suatu tipe bentukan. Jadi fungsi hour t mengambil nilai t kan, t-nya sebagai parameternya time-nya, tipe data bentukan. Jadi kita mengembalikan nilai jam dari time. Kira-kira begitu pula untuk nilai yang lain, teruntuk nilai yang lain seperti menit dan second. Untuk mengembalikan nilai, kalau yang menit berarti mengembalikan nilai yang menit, dan second menjadi mengembalikan nilai yang detik. Lanjut ke next second. Jadi untuk next second ini kode ini bekerja untuk menentukan waktu dari berikutnya. Kode ini bekerja untuk menentukan waktu berikutnya. Waktu berikutnya dari time. Jadi waktu berikutnya dari time t menambah 1 detik. Namanya juga next seconds. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Semisal kondisi menentukan jam. Jadi jika jamnya itu bernilai 23, detiknya detik dan menit bernilai 59. Nah, itu kira-kira maka untuk menentukan outputnya dari next second ini, berarti detiknya itu dari misalnya 235959, berarti setelahnya akan jadi 0. Jadi
23 59 23. Jadi jam 23.59 menit dan detik ke 59, jika ditambah 1 detik, maka itu harusnya jamnya itu jadi kembali lagi ke 0. Jadi suatu kondisi dari tipe bentukan. Kita gunakan suatu kondisi. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini juga kita memakai. Nah, di sini kan untuk memastikan rentang output. Nah, tadi kan itu kan kalau detik, menit, dan jam punya batasan. Soalnya kayak detik itu 60, menit juga 60, dan jam itu 24 jam untuk satu hari. Nah, jadi untuk memastikan rentang output ini, kita bisa menggunakan operasi modulo. Nah, operasi modulo dalam Haskell kita gunakan di dalam fungsi. Seperti ini. Jadi jika menitnya itu 59, nah hour-nya itu gak diperiksa, jadi teruntuk hour yang jamnya itu terserah jam berapa. Nah, oh ya, tuh. Di sini ada hour T kan. Jadi hour T ini sebenarnya selektor dari ya fungsi yang ini. Jadi hour T itu yang ini, selektor yang di sini. Nah, untuk T yang di sini itu berarti dia ngambil dari yang sini. Misalnya ini jadi TA, maka ini harusnya jadi TA juga. TA juga. Tapi kita tidak membahas itu. Jadi kira-kira gitu. Itu. Nah, jadi lanjut. Jadi sebenarnya di sini ada percabangan. Jadi ini hanya percabangan untuk menentukan jam dari suatu time. Untuk menunjukkan time berikutnya setelah dia ditambahkan 1 detik. Nah, itu bisa dilihat di sini. Lanjut ke previous second juga begitu. Perbedaannya di sini previous second ini kan untuk menentukan waktu sebelumnya dari time atau mengurangi 1 detik. Jadi berbeda dengan next second ini ya, yang menambahkan waktu yang sebanyak 1 detik, maka yang previous second itu mengurangi nilai second suatu objek time ini. Jadi dia ada time kan yang T ini. Jadi kita berusaha membuat output berupa time yang baru, dimana timenya itu dikurangi nilai secondnya atau detiknya sebanyak 1 detik. Lanjut ke add second. Add second untuk menambahkan detik sebanyak n pada time t. Jadi fungsi ini menambahkan n detik pada waktu t, menghasilkan waktu baru setelah penambahan. Dengan menggunakan rekursi dalamnya fungsi next second. Jadi sini ada rekursi, dalamnya fungsi ini ada next second. Nah, yang sudah kita buat, yang tadi kita buat, gitu. Jadi dalamnya add seconds. Jadi sebenarnya ini untuk teruntuk dia 0. Nah, jadi kalau misalnya dia ditambahkan 0, maka itu menambahkan diri sendiri kan. Atau tambahnya 0 aja. Ya udah, jadi hasilnya time-nya itu sendiri. Detiknya tidak ditambahkan lagi. Nah, detiknya ditambahkan tapi sebanyak 0. Berarti dia detik itu sendiri. Lalu itu menjadi basis. Nah, terus add seconds teruntuk semua test case, maka dia menggunakan rekursi. Menggunakan fungsi juga next seconds. Dengan n sebagai parameternya. Jadi next second ditambahkan, terus n-nya dikurang 1. Hingga nanti n-nya itu menjadi 0. Jadi kalau dia ada 0, jadi t lagi balik. Sama dengan subsequence. Jadi itu menggunakan recurrence juga. Namun dalam penggunaannya n ini sebagai acuan. Ini sebanyak n dikurangi 1. Maka waktu kita menggunakan previous second yang sudah kita buat di awal tadi. Jadi menggunakan n sebagai acuan. Lanjut ke ini subsecond tadi kan. Jadi n-nya itu sebagai acuan di sini. Di sini juga. Nah, itu untuk next menit. Itu mengkalkulasi next menit dari time t. Jadi next menit berarti time-nya ini harus ditambah 1 menit. Nah, jadi ada kondisi yang harus kita penuhi. Jadi kalau menitnya berubah, maka dia akan mempengaruhi jam. Jadi fungsi ini menambahkan 1 menit ke waktu t.
Nah, di sini jadi kita di dalam fungsi ini kita harus mengatur menit dan detik sesuai batas. Terus, oh ya, sesuai batas dan karena menitnya yang ditambah maka jamnya itu bisa berubah kan. Jadi mempengaruhi jam jika perlu. Begitu pula untuk previous menit, menit sama dengan add detik tadi, cuma dia yang diubah bukan menit melainkan detik, yang mulai yang diubah bukan detik melainkan menit. Terus lanjut ke hour juga begitu. Jadi kalau jamnya diubah, next hour misalnya. Jadi menambahkan 1 jam ke waktu T. Jadi kita itu mengatur menit dan detik sesuai batas dan mengatur jam sesuai batas 24 jam. Nah, ini kan 24 kan. Jadi kalau dia habis dibagi 24 menitnya, jamnya. Jika jamnya itu 23, berarti 1 jam lagi jadi 0. Terus lanjut ke time to seconds. Time to seconds. Nah, jadi ini mengonversi waktu T ke total detik. Jadi kita diberikan time. Nah, terus time ini harus kita ubah ke bentuk integer. Nah, untuk melakukan ini, nah dalam mengubah nilai suatu bentukan time, maka hal yang perlu kita lakukan adalah mengerti konsep waktu. Bahwa waktu yang terdefinisikan dalam bentuk jam, menit, dan second. Jadi karena 1 jam itu 3600 detik, maka untuk nilai jam, jadi misalnya kayak jam, jadi tadi ini selektor kan, jadi jam dari tipe data objek, tipe data bentukan atau objek time ini, kita ambil nilai jamnya, terus kita kalikan dengan 3600. Jamnya kita kalikan dengan 3600. Karena setiap 1 jam itu adalah 3600 detik. Maka untuk nilai jam dikalikan saja dengan 3600. Begitu pula yang lain. Nah, teruntuk nilai n. Nah, untuk nilai n ini adalah penyesuaian terhadap test case yang mengharuskan penambahan nilai n ke dalam fungsi time to seconds. Lanjut. Jadi kalau menit itu 1 jam kan. 1 menit berapa detik? 60 detik. Berarti dikalikan aja dengan 60. Terus untuk detik ya detiknya aja. Lanjut ke jadi yang time to seconds ini mengubah bentukan time menjadi integer. Terus lanjut ke seconds to time. Jadi fungsi ini mengonversi total detik S menjadi tipe bentukan time. Jadi total detik yang tadi berbeda dengan time to seconds tadi yang mengubah dari tipe bentukan objek menjadi integer. Seconds to time mengubah integer yang tadi menjadi objek time. Nah, jadi sini seconds to time S itu adalah S ini sebagai representasi dari detik. Nah, dalam mengubah detik ini ke bentukan time, maka perlu kita lihat parameter yang berupa nilai integer. Nah, jadi parameternya integer kan. Nah, dalam mengubahnya ini salah satu cara yang kita lakukan itu bisa menggunakan konstruktor. Jadi, ini kita pakai konstruktor kan, make time yang ini. Si konstruktor yang tadi. Yang di atas, yang ini. Nah, itu kita gunakan. Nah, jadi dalamnya jadi yang pertama kali kita lakukan, kita ambil nilai detik lalu kita konversi ke jam. Nah, jadi yang pertama ini kan itu jam kan. Yang HH ini. Yang pertama kali didefinisikan di make time. HH-nya A gitu. Jadi HH-nya adalah A. Itu adalah yang ini. Jadi detiknya kita bagi dulu dengan 3600. Lalu bukan. Jadi detiknya itu total detiknya itu dibagi dengan 3600 karena 1 jam itu 3600 detik. Jadi kita bagikan. Nah, itu kan ada sisanya kan? Nggak ada sisanya. Oh, enggak. Ya, nggak ada sisanya. Nah, itu kita berarti itu udah dalam bentukan jam. Nah, terus itu kita modulo dengan 24. Karena itu modulo 24 untuk mengatur batas. Mengatur batas.
ngatur jam sesuai batas, yaitu 24 jam. Jadi 24 jam kan. Terus lanjut. Nah, karena sisa jam adalah banyak menit, jadi kalau saya detiknya kita bagi dengan 3600. Nah, oh ya salah udah ya. Jadi itu untuk jamnya. Untuk menitnya itu kita modulo dengan 3600. Jadi sisa baginya itu kita bagi dengan 60. Karena setiap 1 menit adalah setiap detik, setiap 60 menit, setiap 60 detik adalah 1 menit. Jadi kita bagi dengan 60. Terus untuk detik tinggal sisa baginya. Jadi modulo 60. Terus lanjut ke isEQT. Jadi fungsi ini memeriksa apakah dua buah objek time itu T1 dan T2 ini sama. Maka tinggal membandingkan nilai tipe data primitif yang berada dalam objek time kedua T1 ini dan T2 ini. Itu jamnya. Nah, jamnya jika sama, terus menitnya, terus detiknya. Semuanya harus benar-benar sama. Lanjut ke is not equal T. Ini fungsi untuk membandingkan apakah kedua time tidak sama. Ya, jadi salah satu cara mengaplikasikan fungsinya adalah dengan menegasikan hasil fungsi sebelumnya. Jadi kita negasikan fungsi s equal tadi, yang di sini, yang ini, yang sebelumnya. Kita negasikan saja. Nah, dia kan alasan menggunakan not. Nah, sini kan dia pakai not kan. Kenapa dia menggunakan not? Karena fungsinya memeriksa kesamaan. Jadi jika sama, maka true kan. Nah, jika sama maka true. Maka fungsi kita bernilai salah. Nah, harusnya kita salah karena dia itu sama, bukan tidak sama. Dia itu benar jika tidak sama. Dan jika dia tidak sama, maka ini is equal T1 T2 ini harusnya false. Dan false dengan false jadi true. Dan sebaliknya jika maka fungsi kita bernilai salah karena kedua objek time T1 dan T2 ini bernilai sama. Untuk itu kita negasikan nilai kebenarannya dan sebaliknya jika berbeda. Lalu is before T. Nah, sini mengembalikan nilai benar jika time 1 sebelum time T2. Jadi time T1 sebelum time T2. Bagaimana kita menjelaskan ini? Nah, ini fungsi ini mengembalikan nilai true jika waktu T1 terjadi sebelum T2. Jadi dia itu sebelum T1 terjadi sebelum T2. Untuk memeriksanya, kita bandingkan tipe data primitif dalam objek time. Jadi tipe data primitifnya kita bandingkan. Nah, sini kita pakai perbandingan atau. Kenapa kita pakai atau? Nah, jadi untuk setiap data primitif T1 dan T2, kita periksa apakah terjadi T1 sebelum T2. Artinya objek T1 sini haruslah terjadi sebelum T2. Berarti jika kita tambahkan sebanyak bukan ya. Berarti dia itu istilahnya lebih kecil dari T2. T1 itu jadi lebih kecil dari T2 karena dia itu sebelum T2. Misalnya kita contohkan aja. 12. Jam 12 tepat. Dibanding dengan 12.01. Jadi yang 12 ini itu duluan kan dari yang ini pasti duluan sebelum yang 12.01. Bagaimana kita mendefinisikannya? Pasti antara salah satu ini itu lebih kecil kan nilai primitifnya. Jadi 12-nya antara 12-nya yang lebih kecil, nilai jamnya yang lebih kecil, atau nilai menitnya, atau nilai detik. Nah, jika salah satunya memenuhi, maka dia bernilai true. Makanya kita menggunakan atau or. Kira-kira gitu. Lanjut ke is after. Berbeda dengan is before, berarti ini setelah. Jadi ini mengembalikan nilai benar jika time-nya T1 ini sesudah time T2. Nah, jadi fungsi ini mengembalikan nilai true jika waktu T1 terjadi setelah T2.
Di T1 dulu sebelum T2. Setelah T2. Waktu T1 terjadi setelah T2. Sama dengan is before Hanya saja artinya untuk setiap tipe data primitif T1 dan T2 ini kita periksa apakah T1 setelah T2. Jadi kita periksa apakah T1 setelah T2. Jadi T2 terjadi sebelum T1. Berarti kita periksa T2-nya. Jadi misalnya 12 kayak 00 tadi. Apakah dia duluan daripada 12.01? Di T1-nya yang ini 12.00, terus T2-nya 12.01. Nah, berarti nilai antara ini dua itu harusnya lebih besar. Makanya dia setelah value yang ini. Masalahnya dia tidak ada kan yang lebih besar. Jadi nilai-nilainya false. Jadi periksa satu-satu gitu. Jadi jika 12-nya lebih besar dari salah satu nilai, maka dia itu setelah. Parameternya tetap T1 dan T2. Jadi apakah T2 terjadi sebelum T1? Jadi kita periksa T1 lebih besar. Untuk tiap tipe data primitifnya kita periksa apakah terjadi setelah T2. Jika benar-benar, jika salah satunya benar, maka semuanya benar. Kira-kira. Lanjut ke is before n second. Nah, fungsi ini mengembalikan nilai benar jika time saya T1 sebelum time T2 sebanyak n detik. Jadi fungsi ini memberikan nilai true jika T1 yang ini terjadi n detik sebanyak n detik sebelum T2. Jadi T1 ditambah n detik sama dengan T2. Lalu kita cek kebenarannya. Jadi time T1 tadi kita ubah dulu jadi time to second. Ini salah satu caranya. Jadi aku ubah dulu time tipe data bentukan time tadi objek menjadi seconds atau detik. Terus kita tambahkan detiknya. Terus diperiksa apakah dia sama dengan T2. Kalau dia benar, kalau dia benar sama, kalau dia sama berarti dia benar. Kalau enggak ya salah. Terus di server kebalikannya aja. Jadi apakah detik T1 ini sama dengan T2 ditambah N detik. Jadi fungsi ini mengembalikan nilai true jika T1 terjadi N detik setelah T2. Jadi T1 terjadi N detik setelah T2. Berarti T1 setelah T2. Berarti T2-nya kalau ditambahkan jadi T1 gitu. Lalu lanjut ke main program. Ini semua input dan output. Kalau kita coba dari mana ya? Kalau kita coba ini kenapa jadi gini? Sebentar. Jadi seperti ini. Di GHC Nino ADT dot filenya 235959 0. Oh sorry, 23 app 2359. Aduh, lagi 59.
23, 9, 3, aduh, contoh test case di Delcom. Jadi hasilnya seperti berikut. Jadi ini detiknya nih T1 dan T2 ditambah N0 second. Jadi kalau detik berikutnya jadi 0 aja. Sebentar, kodenya kok gitu. Sepertinya kodenya masih kurang. Sebentar, perbaiki dulu. Jadi ya, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Jadi dia itu detiknya 86.399 detik. 23 jam, 59 menit, 59 detik menjadi 86.000 detik, 86.399 detik. Sekian Pak, yang bisa saya ucapkan. Terima kasih.